And you singing the song like, come Mr. Tallyman, telling me banana. Daylight come and me wanna go home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi dengan NIM A1D1201166 dari R005. Baiklah, di video kali ini saya akan membacakan satu buah dongeng anak yang berjudul Si Kelingking. Suatu desa, hiduplah dua pasang suami istri yang mempunyai 5 orang anak. Anak yang pertama diberi namanya Ibu Jari. Anak kedua diberi namanya Telunjuk. Anak ketiga diberi namanya Tengah. Anak keempat diberi namanya Manis. Dan anak terakhir diberi namanya Kelingking. Ibu Jari merupakan anak yang paling bungsu, anak yang rajin bekerja, suka menolong orang tua, dan anak yang paling kuat di antara saudara-saudaranya. Ia juga sering pergi ke ladang membantu ayah dan ibunya untuk menanam serta mencangkul. Yang kedua yaitu Telunjuk. Telunjuk merupakan anak yang paling pintar, serta sering juga menjadi penunjuk bagi keluarganya ketika keluarganya sedang berada di hutan. Dan ketiga itu Tengah. Tengah merupakan anak yang paling tinggi dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Anak yang baik hati dan suka menolong orang. Yang keempat yaitu Manis. Manis merupakan anak yang paling cantik dibanding saudara-saudaranya yang lain. Manis juga sering menjadi pemandu tamu di desa. Terakhir yaitu Kelingking. Kelingking merupakan anak yang paling terakhir, anak yang paling kecil, yang mempunyai badan pendek, kecil, tidak tampan, malahan sering sakit dibanding saudara-saudaranya yang lain. Sampai sekarang, si Kelingking belum mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Kelingking belum mengetahui kelebihan dari dirinya itu apa, belum tentu dia. Si Kelingking juga sering merasa cemburu kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang mempunyai kelebihan, tetapi ia tidak mempunyai kelebihan. Suatu ketika, si Kelingking mendengar berita bahwasanya sang raja sedang mencari seseorang yang bisa mengambil pedang yang berada di danau yang dipenuhi banyak buaya raksasa. Mendengar berita tersebut, Kelingking ingin sekali mendaftarkan diri untuk mengambil pedang tersebut. Pedang tersebut sangat berarti bagi sang raja, karena pedang tersebut merupakan pedang peninggalan dari ayahandanya. Barang siapa yang bisa mengambil pedang tersebut dari buaya tersebut, ia akan mengangkat seseorang tersebut sebagai penasihat kerajaan. Tak lama kemudian, si Kelingking pun pergi tanpa memberitahu kedua orang tuanya untuk mengambil pedang tersebut. Sesampainya di danau tersebut, ia melihat seekor buaya besar yang sedang memeluk pedang tersebut. Si Kelingking berpikir, mungkin saja pedang ini yang dimaksud oleh sang raja tersebut. Kelingking yakin bahwasanya ia pasti bisa mengambil pedang tersebut. Sesambilnya Kelingking berpikir bagaimana caranya ia mengambil pedang tersebut, tak lama kemudian buaya tersebut pun terbangun dan marah ketika melihat ada satu orang pemuda yang berdiri di depannya. Lalu sang buaya raksasa pun berkata kepada si Kelingking tersebut, "Kau siapa? Kau pasti suruhan dari raja yang ingin mengambil pedang ini," kata si buaya dengan kasarnya. Lalu si Kelingking menjawab dengan sangat jujur, "Aku adalah Kelingking. Aku emang suruhan dari rajaku untuk mengambil pedang tersebut," kata Kelingking dengan jujur.
Lalu, buaya yang mendengar pembicaraan kelingking tersebut merasa kagum kepada kelingking. Tidak pernah ada satupun pemuda yang mengambil pedang ini dengan cara seperti itu. Pemuda-pemuda sebelumnya yang ingin mengambil pedang ini langsung menyerang dengan liciknya ketika buaya tersebut sedang tidur. Tetapi pemuda ini sangat berbeda dengan pemuda yang lainnya. Ia sangat mengagumi keberanian si kelingking tersebut. Lalu si buaya tersebut bertanya kepada si kelingking, "Apa yang kau punya, hai pemuda?" Jawab sang buaya tersebut. Lalu si kelingking menjawabnya dengan sangat bijak, "Aku tidak mempunyai apa-apa," kata sang kelingking tersebut. "Tetapi jikalau engkau memberikan pedang tersebut kepadaku, aku akan menjaminkan tidak ada satupun yang bisa mengganggumu. Danau ini akan sepenuhnya menjadi milikmu." Saat mendengar hal tersebut, buaya tanpa berpikir panjang, ia pun menyetujui permintaan dari kelingking tersebut. "Baiklah, aku akan memberikan pedang ini kepadamu," kata buaya tersebut. Tak lama kemudian, si kelingking pun memberikan pedang tersebut kepada sang raja tersebut. Sang raja sangat senang bahwa pedangnya kembali lagi kepada dirinya. Tak lupa, sang raja menepati janjinya dan mengangkat si kelingking tersebut menjadi penasihat kerajaan. Tak lupa juga, si kelingking menepati janjinya kepada sang buaya tersebut dan memintanya kepada sang raja bahwasanya tidak ada satupun yang bisa mengganggu ketenangan buaya tersebut di danau tersebut. Pada akhirnya, keluarga si kelingking yang baru saja mengetahui kejadian tersebut merasa sangat bangga kepada kelingking. Keluarganya tidak menyangka bahwasanya si kelingking mempunyai keberanian sebesar itu. Nah, adik-adik, kita hidup di dunia ini haruslah berani, tidak boleh takut dengan apapun. Selagi itu benar, tidak jadi masalah. Setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.